Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Muhammad Kafid, peserta PPG tahun 2002. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PTK, yaitu dengan judul peningkatan nilai hasil belajar mata pelajaran PAI dan BP pada materi kolaborasi DIN melalui model pembelajaran Discovery Learning peserta didik kelas 7 SMP PG 1 Lawang tahun 2001-2002. Latar belakang materi ini adalah perlu konsentrasi peserta didik dalam pembelajaran, banyaknya peserta didik yang kurang paham materi PAI, kemudian harapan hasil belajar peserta didik bisa meningkat, mampu untuk memberikan solusi atas masalah penurunan hasil belajar yang timbul pada waktu pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul peningkatan nilai hasil belajar pelajaran PAI dan bukti-bukti pada materi kolaborasi DIN melalui model pembelajaran Discovery Learning siswa kelas 7 SMP PG 1 Lawang. Rumusan masalah yaitu yang pertama, apakah melalui model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan nilai belajar mata pelajaran PAI dan BP pada materi kolaborasi DIN kelas 7 SMP PG 1 Lawang tahun 2001-2002. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap implementasi model pembelajaran Discovery Learning pada mata pelajaran PAI dan BP. Tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis implementasi model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan nilai hasil belajar siswa kelas 7 SMP PG 1 Lawang pada mata pelajaran PAI dan BP pada materi kolaborasi DIN. Menganalisis respon siswa terhadap implementasi model pembelajaran Discovery Learning pada mata pelajaran PAI dan BP pada materi kolaborasi DIN. Kemudian manfaat penelitian yang pertama adalah bagi peneliti lain sebagai acuan atau referensi apabila peneliti lain ingin melakukan penelitian yang sama. Kemudian bagi guru sebagai bahan masukan yang dapat mempertimbangkan guru untuk menentukan dan menerapkan strategi pembelajaran yang lebih bervariasi sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan oleh guru dengan baik serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan bagi sekolah sebagai tambahan informasi tentang pembelajaran Discovery Learning yang dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah ke arah yang lebih baik. Bagi siswa, memberikan sarana pembelajaran yang baru serta dapat membantu meningkatkan hasil belajar siswa. Kajian teori di sini hasil belajar kolaborasi DIN, kemudian pengertian hasil belajar kolaborasi DIN, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, aspek hasil belajar. Sedangkan model pembelajaran Discovery Learning, pengertian Discovery Learning, karakter model pembelajaran Discovery Learning, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Discovery Learning, kemudian sintak model pembelajaran Discovery Learning. Kemudian kajian hasil penelitian yang relevan, ini ada Budi Mulyani, Idmi dan Siti Arfianah, model pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik mata pelajaran akuntansi yang menyimpulkan bahwa model pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran akuntansi di kelas 11 akuntansi SMK Alisan. Ini juga Doni Setiawan Pramono juga menjelaskan bahwasanya hasil dari metode Discovery Learning dapat pada pembelajaran akuntansi mampu meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa kelas 11 akuntansi terhadap materi pembelajaran. Kemudian karakter pembelajaran di sini saya akan merencanakan yaitu mengadakan dua siklus, yaitu siklus yang pertama dan siklus yang kedua dengan perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengamatan, refleksi. Begitu juga siklus yang kedua. Kemudian hipotesis, ini penerapan model pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan nilai hasil belajar PAI dan BP pada materi kolaborasi DIN kelas 7 SMP PGRI 1 Lawang. Kemudian desain prosedur penelitian, ini bab 3,
Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar PAI dan budi pekerti siswa kelas 7 SMP PG 1 Lawang melalui penerapan strategi pembelajaran discovery learning. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Kemudian rancangan penelitian, nah nanti saya akan melaksanakan 2 siklus. Kemudian rancangan penelitian, ini ada perencanaan, ada membuat RPP, membuat soal protes, membuat EKPD, lembar pengamatan. Kemudian ada implementasi. Kemudian subjek penelitian adalah kelas 7 SMP PG 1 Lawang tahun pelajaran 2002. Kemudian instrumen penelitian ada lembar pretest, lembar observasi untuk siswa, lembar penilaian materi kolaborasi DIN, lembar post-test, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengumpulan data, ini hasil penilaian pretest, lembar observasi siswa, hasil penilaian materi kolaborasi DIN, hasil penilaian post-test, dan hasil dokumentasi selama penelitian. Kemudian analisis data ini memberikan kriteria pemberian skor terhadap masing-masing deskripsi pada aspek yang diamati. Untuk jawaban setuju skornya 1, tidak setuju mendapat skor 0. Menjumlahkan skor untuk masing-masing aspek yang diamati, kemudian menghitung presentasi skor untuk seluruh indikator yang diamati dengan rumus. Nah, ini N nilai, ini skor per setiap indikator, kemudian skor maksimal dikalikan 100%. Ini analisis data, ini sangat sempurna, kemudian cukup sempurna, kurang sempurna, dan tidak sempurna, 0 sampai 20%. Kemudian ada ketuntasan hasil belajar materi kolaborasi DIN, ada ketuntasan individu dengan rumus S sama dengan R atau N kalikan 100. Ini presentasi ketuntasan individual, skor yang diperoleh, kemudian skor maksimal. Dan ketuntasan jika 70% dari jumlah siswa memperoleh nilai lebih dari 70. Ya, itu adalah presentasi PTK. Ini mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.